Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Andriana menerangkan tentang TM10 yaitu dengan tema basis data. Kita langsung saja ke definisinya. Dari basis data terdiri dari kata basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gudang, sedangkan data adalah catatan atau kumpulan fakta dunia nyata yang mewakili objek yang diwujudkan dalam bentuk huruf, angka, simbol, gambar, teks, bunyi, ataupun kombinasinya. Basis data bisa diartikan kumpulan data dalam bentuk file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronik. Untuk kemudahan pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan perorganisasian data sesuai tujuan. Sistem basis data, sistem yang terdiri dari atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengajukan memanipulasi tabel-tabel data tersebut. Organisasi data. Organisasi data ini akan berguna untuk menggunakan data dan terhindar dari kekacauan konsep-konsep data yang telah dipecahkan dan dikurangi menjadi konsep-konsep yang lebih kecil. Konsep-konsep data yang lebih kecil akan menyediakan balok-balok pembangun yang dikombinasikan untuk menghasilkan kembali data awal dalam sebuah bentuk yang terorganisir. Nah, ini anggota dari organisasi data. Ini dari hierarki data, spreadsheet data, file data, dan yang kelima adalah tabel-tabel yang berhubungan. Next, struktur basis data. Struktur basis data adalah cara data diorganisasi agar dapat memproses data menjadi lebih efisien. Nah, di sini ada sistem manajemen basis data atau bisa disingkat dengan DBMS. Suatu aplikasi piranti lunak yang menyimpan struktur basis data dan data itu sendiri, hubungan antara data di dalam basis data, dan nama-nama formulir jenis-jenis data, angka di belakang demikal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian file. Ada 3 macam struktur standar basis data, yaitu struktur basis data hierarkis, struktur basis data jaringan, dan yang terakhir struktur data relasional. Konsep basis data. Ada 3 konsep dalam basis data. Konsepnya yaitu rekod dalam basis data merupakan intuitif urutan rekod yang ditampilkan dalam sebuah laporan yang merupakan cermin dari urutan penyimpanan rekod di dalam disk komputer. Sasaran utama dari konsep basis data untuk meminimalkan pengulangan data dan memperoleh independensi data. Independensi data adalah kemampuan untuk melakukan perubahan pada struktur data tanpa melakukan perubahan pada program aplikasi yang memproses data. Kita lanjutkan yang ke-6, membuat basis data. Membuat basis data memerlukan ada 2, yaitu menentukan kebutuhan datanya. Yang kedua adalah menentukan data yang perlu dikumpulkan dan disimpan. Dan untuk pendekatannya, ada 2 pendekatan dasar untuk menentukan kebutuhan data. Yang pertama, pendekatan yang berorientasi pada proses. Yang kedua, pendekatan pemodelan perusahaan. Teknik-teknik pemodelan data. Ada 2 tekniknya, yaitu satu diagram relasi entitas, yang kedua adalah diagram kelas. Diagram relasi entitas adalah teknik ini menggunakan diagram yang berhubungan dengan data di dalam entitas dan hubungan antar entitas. Sedangkan diagram kelas, suatu diagram relasi entitas hanya merupakan penyajian grafis dari data relasi, bukan tindakan-tindakan yang dilakukan atas data. Nah, kita masuk pada dasar-dasar laporan dan formulir. Ini keterangannya dari laporan. Laporan adalah data
agregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Sedangkan formulir secara tipikal menampilkan satu rekod saja dalam satu waktu dan tidak memberikan ikhtiar data dan tidak melakukan agregasi data dari banyak tabel data. Nah, ini bagian formulir yang dihasilkan peranti lunak DBMS, yaitu navigasi, akurasi, konsistensi, penyaringan, dan subformulir. Kita masuk ke query dan personal basis data. Query adalah suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan rekod yang terpilih. Bahasa query terstruktur. Kode yang digunakan oleh sistem data manajemen basis data relasional untuk mengerjakan pekerjaan basis datanya. Ini personal penting dari basis data. Yang pertama, administrator basis data atau bisa disingkat dengan DBA, programmer basis data, dan yang terakhir pengguna akhir. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya database management. Nah, kelebihannya, yang pertama mengurangi pengulangan data, mencapai independensi data, mengambil data dan informasi dengan cepat, dan yang keempat keamanan yang lebih baik. Sedangkan kekurangannya dari database management, membeli peranti lunak yang mahal. Yang kedua, mendapatkan konfigurasi peranti lunak yang keras. Dan yang ketiga, mempekerjakan dan memelihara staf database administrator. Sudah, itu saja. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang presentasi dari saya. Ayo teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oh ya, silakan. Ya, Muhammad Hanim. Ya. Slide ke-5 mungkin, Mbak. Slide ke-5. Ya, slide-nya tadi. Ya. Ini. Ya. Bawahnya. Bawahnya. Navigasi pokoknya, Pak. Oh, navigasi, dia navigasi. Ini ya, Mbak. Ya, ini. Saya mau bertanya. Di dalam dasar-dasar laporan dan formulir terdapat navigasi. Menurut pendapat Anda, apa yang dimaksud dengan navigasi? Tolong jelaskan ya. Ya. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Menurut saya navigasi itu merupakan dari pada basis data yang memerintahkan formulir untuk membuat satu rekod baru. Jadi pengguna dapat melakukan navigasi dari satu rekod ke rekod berikutnya dengan mempergunakan basis navigasi yang berada di bawah formulir. Cukup jelas? Ya, jelas. Terima kasih atas jawabannya. Siapa lagi yang bertanya? Endah Rupawanti. Iya, silakan. Sebutkan 4 keuntungan menggunakan database management system, Pak. Oh iya. 4 saja. Makasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Rupawanti. Ini ada kelebihan dan kekurangannya. Saya akan membahas kelebihannya. Untuk kelebihannya, yang pertama, mengurangi pengulangan data. Yang kedua, mencapai independensi data. Yang ketiga, mengambil data dan informasi dengan cepat. Dan yang keempat, keamanan yang lebih baik. Cukup jelas, Mbak Indah? Cukup, terima kasih. Sama-sama. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga. Bu Indah, Pak. Oh ya, monggo Mbak Indah. Kan dalam organisasi data terdiri dari 5. Jelaskan apa yang dimaksud hierarki data dan berikan contohnya. Oh ya, hierarki data
data itu sudah dibahas pada bab ketiga sama Mbak Ulan. Hierarki data merupakan sekumpulan dari bermacam-macam tipe rekod yang memiliki hubungan antara rekod rincian data terhadap objek tertentu. Saya punya contoh gambarnya, coba saya lihat. Hierarki data, contohnya pada ini. Itu kayak ada berbentuk kayak akar-akar lah, kayak ini Mbak. Contoh konkret model database hierarki. Jadi dia ada berhubungan kayak pohon manajemen, dari dosen dia turun ke mata kuliah database dan turun ke mahasiswanya dengan data base sendiri-sendiri. Oke, saya akan bertanya. Jadi, Ya. misalkan Anda adalah seorang pengelola perusahaan. Nah, kemudian bagaimana cara Anda untuk meminimalisir kerugian yang mungkin ditimbulkan dari penggunaan database manajemen ini, Pak? Oh iya, mungkin kalau bagi saya mempunyai dua solusi. Untuk yang pertama, saya akan buat rencana secara detail sejak awal. Fokus membangun sistem struktur dasar terlebih dahulu untuk memudahkan dalam menemukan, mengakses, dan menganalisis data di kemudian hari. Dan yang kedua, saya melakukan otomatisasi atau pengaturan pekerjaan dengan mesin dalam industri. Cara yang dapat diandalkan untuk mengelola data jika dibandingkan dengan proses manual, karena manusia pada dasarnya rentan terhadap kesalahan. Mengelola data yang akurat dan terstandarisasi adalah upaya yang rumit. Namun, jika dilakukan dengan benar, otomatisasi dapat merevolusi cara perusahaan mengolah data jadi lebih rapi dan terstruktur. Sudah, Mbak Sofi? Baik, Pak. Ya, cukup jelas, Pak. Terima kasih. Cukup jelas ya, teman-teman. Ada yang ditanya lagi? Mungkin cukup ya presentasi dari saya ya. 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 Ya udah. Saya akhiri dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.